Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi, salam sejahtera. Puji Tuhan, hari ini kembali kita berjumpa. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan meneguhkan, memulihkan, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali mendapatkan firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, sertai pertemuan ini, sertai khotbah ini Tuhan. Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adapun tema di hari ini sungguh amat menarik sekali. Kita bicara mengenai lebih baik hidup mempunyai keyakinan daripada hidup dalam keraguan-raguan. Dan khotbah ini ditujukan khusus bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai keraguan-raguan. Kalau Anda masih ragu-ragu, Bapak Ibu, itu perlu hati-hati. Sebab sangat berbahaya bagi kelanjutan iman Bapak Ibu sekalian. Dan perlu Bapak Ibu pahami, keraguan-raguan tidak akan pernah mendapat sesuatu daripada Tuhan. Karena saya melihat masih banyak orang Kristen yang ragu-ragu akan keyakinannya, akan kepercayaannya, akan imannya. Disitulah justru menghancurkan masa depannya dan kehidupannya. Hati-hati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lebih baik mempunyai keyakinan daripada hidup dalam keraguan-raguan. Itu sudah harus jelas Bapak Ibu. Ini satu nilai sebetulnya anjuran. Walaupun bersifat pilihan, himbauan, tetapi kita mempunyai satu keharusan. Lebih baik yakin daripada ragu. Tegaskan lagi, lebih baik yakin daripada ragu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu tidak akan pernah mendapat sesuatu daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu yakin pasti mendapat sesuatu daripada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang setia. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam Kristus Yesus, sebagai ayat pembuka, saya ambil dalam 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Perlu Bapak Ibu tahu dan paham. Setiap firman yang tertulis di Alkitab, di Injil kita, itu adalah perkataan kuasa, bukan pepesan kosong. Perlu Bapak Ibu paham. Tetapi di sini saudara, saya melihat banyak orang Kristen yang begitu bodoh. Lebih mempercayai perkataan dukun, lebih mempercayai perkataan paranormal ketimbang perkataan Tuhan sendiri yang sudah tertulis, yang sudah tercatat dalam Alkitab. Ya kan? Nah, itulah nilai kebodohan banyak orang Kristen seperti itu. Tidak sedikit orang Kristen percaya dengan ramalan-ramalan, dengan horoskop-horoskop. Loh, kok begitu? Itu namanya pengkhianatan Bapak Ibu. Itu namanya pengkhianatan. Itu namanya nilai yang berbahaya dan bisa binasa. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia akan membuat satu perhitungan yang jelas dan penghukuman yang jelas bagi setiap kita yang berkhianat. Nah, kita harus kembali kepada Alkitab. Bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang penuh kuasa. Itulah untuk membentuk nilai keyakinan kita. Yang pertama saudaraku, kita harus yakin, sebab dengan keyakinan itu mendatangkan pertolongan Tuhan. Keyakinan mendatangkan pertolongan Tuhan. Saya ambil dalam Matius pasal 21, ayat 18 sampai 22. Matius 21, ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya, kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu,
engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bimbang, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara lihat, keyakinan mendatangkan pertolongan Tuhan. Pendelegasian kuasa sudah diberikan kepada setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan kuasa itu penuh ada pada kita yang Tuhan berikan. Dan untuk memunculkan kuasa itu harus percaya dan yakin. Ini penting Bapak Ibu. Sedikit pun kita tidak boleh ragu, saudaraku. Mesti yakin. Yang ini Tuhan bilang, apa yang kau doakan, yakin dan penuh percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Dan bahwa akan terjadi, doa kita terjawab oleh Tuhan. Nah ini kok banyak keluhan, doa-doanya banyak yang tidak terjawab. Dari situ jemaat mulai kecewa. Karena Anda tidak memiliki keyakinan. Kalau kita yakin pasti doa kita dijawab. Markus 11:24, apa yang kau doakan yakinlah kau sudah terima. Ini satu nilai yang luar biasa pengertian ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada jeda waktu, tidak ada kondisi kita ragu-ragu. Harusnya demikian keadaannya. Jadi pada saat tatkala kita, jadi gini, secara sistematisnya, kalau Bapak Ibu nggak percaya, jangan berdoa. Nah itu jauh lebih baik. Sebab kalau Anda nggak percaya, Anda berdoa, itu akan mendatangkan kekecewaan. Makanya kalau Bapak Ibu yakin, disitulah berdoa. Makanya orang berdoa itu orang yang yakin. Bila kamu yakin akan doamu, pasti Tuhan jawab. Jadi gampang kok sebetulnya Bapak Ibu untuk mendatangkan keyakinan. Ada perhitungannya. Jadi perhitungannya sekali lagi saya bicara, kalau Bapak Ibu tidak yakin, jangan berdoa, itu saja. Iya kan? Sedangkan kalau kita tidak berdoa, kepada siapa kita berharap? Nah, akhirnya kan kita menderita kekalahan. Jadi di situ, saya begitu Bapak Ibu. Kalau saya nggak yakin, saya nggak berdoa. Kita nggak boleh bilang mudah-mudahan. Iya kan? Makanya seringkali kita pinter-pinter bodoh. Kita alihkan mudah-mudahan dijawab. Nah, itu kan sebetulnya nggak yakin. Contoh soal lagi, ada jemaat datang sama saya. Pak Pendeta, padahal saya sudah yakin loh Pak. Saya sudah yakin banget doa saya pasti dijawab. Iya kan? Tapi kok Pak, sampai sekarang doa saya belum dijawab ya Pak. Lah, itu sebetulnya kamu lagi bicara tidak yakin. Kalau engkau yakin beda dengan ngotot ya. Dengan begitu kita bagaimana sama Tuhan. Enggak, beda. Kita yakin saja Bapak Ibu, yakin doa kita dijawab. Jadi pokoknya kalau tidak yakin jangan berdoa, kalau yakin berdoa. Jelas saudaraku, di sini firman Tuhan, keyakinan mendatangkan pertolongan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Tidak mungkin. Makanya perlu Bapak Ibu memiliki keyakinan yang teguh. Memiliki kepercayaan yang penuh kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mempercayakan kuasanya bagi setiap kita. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kuasanya bagi setiap kita Bapak Ibu, itu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ingat ataupun saya teringat akan begini Bapak Ibu. Jadi yang ada namanya duta besar, itu ada duta besar yang penuh kepercayaan. Jadi segala sesuatunya dari negara itu satu nilai sudah ada transfer, nilai kepercayaan penuh. Apapun yang dilakukan duta besar itu adalah mewakili negara yang bersangkutan secara penuh. Begitu pula kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sudah diberikan kita secara penuh dan utuh. Yang penting di sini kita yakin, karena keyakinan
mendatangkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Kecuali kita ada sifat curiga. Jangan-jangan Tuhan tidak menolong. Jangan-jangan Tuhan ini tidak peduli. Itu sifat jahat. Itu sifat jahat, Bapak Ibu. Ini kesampingkan dalam hidupmu. Tulus dan jujur kalau kepada Tuhan. Jangan main-main, saudaraku. Pribadi Kristus Yesus adalah pribadi yang sangat luar biasa. Iya kan? Kenal dulu pribadi tersebut. Munculkan nilai kepercayaan, keyakinan, Tuhan pasti tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi satu kemustahilan Tuhan. Mustahil dia tidak menolong. Itu saja kuncinya. Dia kan yang pertama, keyakinan mendatangkan pertolongan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun problemmu, jangan batasi kuasa Allah bekerja untuk hidup kita. Iya kan? Apapun itu, saudaraku. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau flu, pilek-pilek Tuhan bisa, kalau kanker Tuhan gak bisa. Itu mah pendapat jahat. Pendapat orang tidak yakin. Pendapat yang membatasi kuasa Allah bekerja bagi hidupmu. Anda rugi sendiri. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, pertolongan Tuhan pasti datang kepada orang yang yakin. Keyakinan mendatangkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, keyakinan mendatangkan perlindungan Tuhan. Keyakinan mendatangkan perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16. Ini ayat sangat amat terkenal. Semua ayat sangat amat terkenal. Mazmur 91 ayat 1-16. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya, yang ku yakin. Sama saja. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan mempermuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini mantra orang Kristen. Ini firman Allah yang kita yakin dan percaya di dalamnya. Saudara, Anda boleh sering-sering baca firman. Dan harus sering-sering baca firman. Terlebih lagi Mazmur 91 ayat 1-16 ini. Puji Tuhan, saudara. Jadi tatkala kita yakin mendatangkan perlindungan Tuhan, keyakinan kita itulah. Kalau Anda mau tanya, Pak, perlindungan Tuhan bagaimana terjadi? Begitu kau yakin perlindungan Tuhan itu muncul, Bapak Ibu, menyelimuti engkau.
Kesaksian Bapak Ibu, ini cukup lama memang, tetapi saya pernah, ini kesaksian bagian dari panggilan saya supaya full timer. Saya masih ragu waktu itu, full timer atau tidak. Iya kan? Nah, tatkala itu saya ngebut jalan di jalan tol. Kemudian saya tabrakan beruntun Bapak Ibu. Saya cuma berteriak, Yesus tolong. Di situ ada selaput putih menutup saya. Jeret. Dulu belum ada safety belt. Pun kalau ada tidak wajib dipakai. Puji Tuhan, selaput itu saya lihat betul turun. Kayak kelambu. Langsung menahan saya untuk tidak terbentur setir. Bayangkan lari 80, 90, tabrakan beruntun 8 mobil Bapak Ibu. Bayangkan di situ. Iya kan? Ringsek mobil saya depan belakang. Ditabrak dari belakang. Nabrak depan lagi. Itu pertolongan Tuhan. Begitu kita sebut Yesus tolong, langsung saudaraku selaput putih. Puji Tuhan Bapak Ibu. Itu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Detik pun tidak pernah terlambat. Begitu engkau yakin pertolongan Tuhan itu langsung muncul dan hadir. Apalagi keyakinanmu selalu ada. Tidak pergi datang. Tidak boleh pergi datang keyakinanmu itu. Jadi untuk mendatangkan pertolongan Tuhan Bapak Ibu, mesti yakin. Seringkali saudaraku kita punya perhitungan sendiri menurut manusia. Dikatakan oleh firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara, kita tidak ada kekuatan apa-apa. Apalagi kalau bicara santet. Yang bicara hal-hal jahat yang kita nggak bisa lihat. Yang mau bicara apa? Anda punya hebat ilmu bela diri apapun juga nggak ada gunanya, saudaraku, kalau disantet mempan. Tetapi kalau kita ada perlindungan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang panah api si iblis tidak mempan. Karena roh dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Allah, Roh Kudus, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut. Jadi baca ulang Mazmur 91 ini, ayat 1 sampai 16. Ini merupakan mantra kita, mantra yang luar biasa. Karena ini firman Allah. Kenapa saya sebut mantra? Ya lebih familiar lah supaya kita lebih paham. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Jadi keyakinan mendatangkan perlindungan Tuhan. Iya kan? Tidak perlu jimat. Ini banyak orang Kristen saudaraku penyakitnya bawa jimat-jimat. Jimat-jimat membuat engkau binasa loh. Jangan main-main loh. Iblis itu tidak gratis memberikan perlindungan kepada dirimu. Lepaskan jimat-jimat itu. Iya kan? Lepaskan opo-opo itu. Hanya Yesuslah yang menyelamatkan engkau. Hanya Yesuslah yang sanggup menolongmu. Hanya Yesuslah yang sanggup melindungimu. Jelas, saudaraku. Jadi, di luar Yesus binasa. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu. Amin. Kita beranjak ke yang ketiga. Ke yang ketiga Bapak Ibu. Keyakinan mendatangkan penyertaan Tuhan. Keyakinan mendatangkan penyertaan Tuhan. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain yang menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara lihat, kalau kita percaya disertai Tuhan, apalagi Tuhan yang mengatakan, "Aku adalah Allah Immanuel menyertai engkau sampai akhir zaman." Ini satu nilai jaminan. Kenapa kita tidak mempunyai keyakinan di situ yang akan mendatangkan pertolongan, yang akan mendatangkan nilai-nilai, saudaraku, penyertaan Tuhan? Kalau kita disertai Tuhan, ya kan, kenapa kita tidak yakin? Banyak orang Kristen punya slogan begitu luar biasa, Allah Immanuel, Allah Immanuel, Allah Immanuel. Tapi nyatanya di dalam dirinya ada jimat, ada ketidakpercayaan, ada nilai ketakutan, saudaraku. Di sini Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bahkan murid-muridnya mengatakan, "Guru, apa engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Waduh, saudara, itu satu nilai perkataan yang tajam kepada Yesus. Iya kan? Nggak boleh, Bapak Ibu. Seringkali ini diungkapkan oleh banyak orang Kristen yang berkeluh kesah, Bapak Ibu. Saya seringkali, yang namanya pendeta ya Bapak Ibu, seperti apa ya, seperti ya maklum lah ya, seperti tong sampah gitu loh. Iya kan, yang setiap hari mendengar keluh kesah. Jadi tempat keluh kesahnya jemaat, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi di sini Bapak Ibu, engkau akan rugi besar. Pak Pendeta, kenapa ya Tuhan tidak peduli sama saya? Pak Pendeta, saya takut. Kenapa Tuhan ini sepertinya meninggalkan saya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu keluhan-keluhan yang melemahkan imanmu. Saya bikin lagi perhitungan. Daripada engkau berkeluh kesah dan tidak yakin, lebih baik engkau punya keyakinan yang teguh. Daripada engkau ragu, tidak mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, daripada engkau bimbang, tidak mendapat sesuatu dari kuasa Tuhan, lebih baik engkau yakin. Harus yakin. Yakin membuat kita dalam penyertaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan muncul nilai keyakinan. Jadi itu saudaraku, nilai otomatisnya. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan tuh menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tidak bohong loh Bapak Ibu. Iya kan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan kasih-Nya menyertai aku. Puji Tuhan saudaraku. Mulai saat ini jangan ada ragu-ragu. Engkau akan rugi. Lebih baik memiliki keyakinan. Keyakinan mendatangkan penyertaan Tuhan. Apalagi Tuhan sudah mengungkapkan hal ini. Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita tidak percaya akan Tuhan? Habis Tuhan kita nggak bisa lihat kok Pak Pendeta. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Ini bicara Thomas waktu itu. Toh? Saudaraku, kita harus memiliki iman dengan mata rohani yang jernih, yang baik, yang bagus. Jangan dirusak dengan keraguan-raguanmu. Keyakinan mendatangkan penyertaan dari Tuhan. Amin. Ada amin. Aminkan ini Bapak Ibu, supaya engkau yakin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir, keyakinan mendatangkan pembelaan dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan murid-murid berkata kepadanya, Lukas 21 ayat 7. Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan.
dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Haleluya. Saudaraku, akhir zaman ini yang pertama diguncangkan iman kita dengan Mesias palsu. Kemudian saudaraku terjadi peperangan. Kemudian terjadi bencana alam. Kemudian terjadi penganiayaan. Apa enggak mengerikan Bapak Ibu kalau Anda tidak punya keyakinan? Pertama diguncangkan keyakinanmu terlebih dahulu. Banyak nabi palsu, aku Mesias, aku masih. Sehingga banyak orang Kristen mengalami kebingungan saudaraku dalam hidupnya. Nah, udah begitu ditimpa bencana alam, ditimpa penyakit sampar, ditimpa peperangan, ditimpa penganiayaan. Ya hancur kalau kita ragu-ragu. Makanya di sini saudaraku, hati-hati dengan iman kita. Iman itu tidak terjadi dengan sendirinya atau instan. Makanya selagi masih ada waktu Bapak Ibu, engkau benar-benar harus bertambah yakin, bertambah dekat, bertambah yakin untuk menyingkirkan keraguan-raguanmu. Iya kan? Makanya sudah terbukti kok, apalagi sekarang zaman medsos, media sosial. Banyak penyesat-penyesat muncul, kita gampang tinggal klik saja ada dia di situ. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, dan kita bisa ulang-ulang Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya keyakinan yang teguh, hanya Yesus Kristus saja yang kita yakini, firman-Nya saja yang kita yakini Bapak Ibu. Rambut di kepala kita selai pun tidak mungkin jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan di situ dikatakan, kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini mendatangkan nilai-nilai pembelaan dari Tuhan. Jadi tatkala kondisi yang terjadi di sekeliling kita, kita cuma minta pembelaan dari Tuhan Yesus. Pembela kita cuma Tuhan Yesus satu-satunya, tidak ada pembela lain. Bahkan nanti teman-temanmu akan berkhianat. Engkau akan dihianati. Engkau akan diserahkan kepada penguasa-penguasa untuk dihukum. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Ini sedang terjadi dalam kondisi sampai kapan saya tidak tahu. Makanya di sini saudaraku, pembelaan Tuhan harus kita minta terus. Yakin kita pasti dibela Tuhan. Pembelaan Tuhan itu benar-benar saudaraku pembelaan yang agung dan mulia. Tidak ada satupun yang mampu bertahan dengan musuh-musuh kita tatkala kita dibela Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kalau bukan Tuhan yang membela kita, siapa? Makanya Roh Kudus itu pembela yang setia. Seringkali kita minta pembelaan kepada manusia yang akhirnya mendatangkan menjauhnya hati kita dari Tuhan dan mendatangkan kutuk Bapak Ibu. Makanya banyak orang kecewa. Pak Pendeta, orang itu kok tidak bela saya ya? Atasan saya kok tidak bela saya ya? Ya, gembala sidang saya kok tidak bela saya ya? Pendeta saya tidak bela saya ya? Ya kamu salah sendiri, kenapa minta pembelaan kepada manusia? Kenapa engkau tidak yakin pembelaan dari Tuhan ada? Dan dia selalu siap sedia. Ini firman-Nya loh, dari mulut Yesus loh. Pembelaanku itu ada, engkau berdiam diri dan Tuhan akan membela. Nanti akan muncul hikmat marifat, akan muncul rema, dan akan muncul kuasa yang menyertai Anda. Dan itulah pembelaan yang adil, pembelaan yang kuasanya tiada tandingannya.
Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudaraku, milikilah keyakinan. Lebih baik hidup dalam keyakinan ketimbang hidup dalam keraguan-raguan. Ada amin? Saya percaya firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu semua. Bagi yang mendengar khotbah saya di hari ini. Bagi yang mendengar khotbah ini, puji Tuhan, jangan ragu. Lebih baik hidup mempunyai keyakinan daripada hidup di dalam keraguan. Haleluya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kuasa-Mu, atas pembelaan, perlindungan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu yang kami tidak pernah ragu sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kami. Kuasa keraguan-raguan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka yakin Engkau adalah penolong kami yang sejati, tidak ada yang lain. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.